Halo, selamat siang kawanku. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga diberi kesehatan selalu dan dilimpahkan rezekinya, diberi umur panjang, amin. Ini masih seputar dengan permasalahan kaki-kaki mobil. Untuk kali ini saya kedapatan Kijang Innova ya. Kijang Innova dengan keluhan rodanya makan sebelah, ini udah parah. Nah, ini udah habis, hampir keluar ya kawan. Ini lapisan yang luar udah sampai tembus lapisan yang kedua ini. Nah, ini permasalahan yang sering dialami mobil-mobil yang kaki-kakinya bermasalah, dan akhirnya yang jadi korban rodanya lagi ya. Ini kan rodanya ban masih tebal, jadi kan sayang. Jadi kalau udah kayak gini nggak bisa dipakai lagi, paling ya taruh belakang. Kalau buat keluar kota jauh ya harus ganti, takutnya kempes atau meledak. Nah, kalau itu dikarenakan kaki-kakinya udah bermasalah ya, terutama sini baljoinya ini kocak. Nah, kalau ngetes baljoin yang bawah itu harus dibongkar dulu atas bawah ini, dilepas kenakel, ini harus dilepas dulu. Nah, ini getok aja sama tangan, dia kalau bunyi oblak. Nah, kalau kaliper ini nggak nempel ya, tuh nggak bunyi ya. Gini, getok sama tangan aja. Mau oblak sedikit pun dia kalau kegetok gini dia bunyi. Ya, pertama baljoin bawah udah oblak. Yang kedua baljoin atas. Ya, kalau baljoin atas ini dirasakan ini udah oblak ini. Jadi kalau diginiin nggak bunyi dia. Nanti bunyi-bunyi kalau ini yang mentok itu baru bunyi. Ya, kalau yang bawah diketok gini aja, kalau dia oblak sedikit aja bunyi. Tapi kalau yang depan yang atas ini harus rasakan gini. Nah, ini kocak, oblak. Loh, udah kelihatan. Lemes banget. Goyang-goyang gini aja udah kelihatan, jeduk. Nah, itu kan jadi rodanya ini nggak bisa berdiri presisi atau lurus. Akhirnya rodanya yang kemakan luar, bisa kemakan dalam, kan rodanya berdirinya itu nggak bisa presisi dikarenakan baljoin atas sama baljoin bawahnya oblak. Yang kedua bisa dari rack end. Nah, kalau rack end ini belum kocak, cuma ya lemes gini itu. Kalau terotnya juga lemes, belum oblak. Jadi yang bermasalah itu yang ini, baljoin atas sama bawah. Efeknya sangat berpengaruh sekali di roda. Nah, terutama yang punya mobil-mobil harus maintenance. Kalau sering keluar kota ya minimal 6 bulan sekali pengecekan kaki-kaki, nanti bisa dilanjutkan untuk sporing balancing. Kalau semi untuk harian ya minimal 1 tahun lah pengecekan, atau sporing bisa. Jadi sayang nanti kalau rodanya udah kayak gini. Ya, ini kan siapa yang mau tanggung jawab. Oke. Kita lihat sebelah kiri ya. Oke, mohon maaf, sebelah kanan tadi salah. Ini sebelah kanan, tadi yang sebelah kiri ya. Jadi kalau baljoinnya ini nggak terlalu oblak, tapi dia bunyi, diketok ini bunyi. Nah, ini udah menandakan oblak. Yang atas juga sama. Nah, ini udah oblak sekali. Sama ngefeknya juga roda, sama ini udah di rotasi yang sebelah kanan ini tadi yang bekasnya depan itu udah kasih ban serep.
Ya, sama kondisinya. Kalau kaki-kaki itu kurang lebih kanan kiri sama, dan pergerakannya sama. Ini masih proses pembongkaran, nanti biar diservis, biar presisi lagi dan hasilnya memuaskan. Nanti sporing juga udah normal dan bannya juga habisnya rata, nggak kayak gini. Oke, sekian dulu, nanti kita sambung untuk selanjutnya. Oke, ini ya tinggal proses pemasangan. Tadi yang kocak-kocak sudah kita servis. Nah, untuk rack ini udah kaku, udah sip, standar. Bagian atas bawah udah sip. Jadi nggak boleh terlalu kaku ya, nanti ngefeknya itu di kemudi nggak enak. Jadi untuk manuver setirnya itu terasa berat, keset. Jadi secukupnya untuk servis, jadi kembali ke standar. Jadi nggak perlu terlalu keras banget. Nanti bisa ngefek di setirnya nggak enak. Akselerasi setirnya untuk belok kanan kiri itu kurang enteng, dan respon balik setirnya nggak bisa, terlalu berat soalnya untuk ball joinnya. Bisa ngefek di situ juga. Dan kalau terlalu keras nanti bisa, kalau udah panas kadang bunyi ngiyek gitu. Jadi nggak perlu terlalu rapet ya kalau untuk servisnya. Itu udah enak. Oke, udah beres, nanti tinggal sporing dengan Mas Akbar. Itu yang sebelah kiri ini juga sama, tinggal proses pemasangan dengan Mas Kaboel Rastaman Uye. Udah sip, kanan kiri udah bagus semua. Dan kalau pembongkaran, dan jangan lupa kasih tanda ya untuk setelan sporing untuk di armnya ini, setelan chamber dan casternya ini kan, itu adanya di Innova Pajero Fortuner. Jadi misalnya nanti pemasangan biar nggak terlalu miring, nanti kita sporing manual lewat terotnya bisa. Itu aja. Jadi kalau misalkan medianya bagus, kita bisa servis. Tapi kalau untuk medianya udah nggak memungkinkan untuk servis, saya sarankan ganti baru. Sayang nanti kalau servis juga bolak-balik ke bengkel kan, kasihan customer. Jadi kita lebih prioritaskan untuk kenyamanan customer. Bila mana medianya itu masih bisa diservis, kayak tadi bagian atas sama bawah masih kondisinya masih baik untuk servis, ya kembali ke customer mau servis atau mau ganti baru. Kalau untuk servis ya akan lebih terjangkau, kalau ganti baru ya nanti kita carikan pilihan merek-merek, opsi merek-merek. Ada yang medium, yang mahal, dan yang bawah itu. Tapi kalau medianya masih bagus, bisa servis, ya servis aja untuk memangkas biaya perbaikan itu. Sip, udah mantap. Nah, ini udah diservis semua, rapi, dan untuk soknya juga masih kering, nggak ada masalah. Yang masalah bagian atas bawah ya tadi. Ini reken juga oke. Oke Mas, lanjut. Oke, gitu aja. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk yang punya mobil. Misalkan perlu saran atau tanya jawab, bisa dicantumkan di kolom komentar, nanti bisa kami jawab. Dan jangan lupa bantu like, share, dan komen, subscribe di channel kami untuk melanjutkan, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk menantikan video selanjutnya dari kami. Oke, sekian dan terima kasih.